Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faranggusi Zaputra BP 191054-3009, kelas Ilmu Ekonomi 1, Kampus 2, Payakumbuh, Universitas Andalas. Saya akan membacakan tentang teori Stolper-Samuelson dan Rybczynski, yaitu petugas perdagangan internasional. Teori Eckert-Ohlin dan FPE merupakan pengertian yang kompleks tentang operasi ekonomi dengan dua faktor yang menghasilkan dua barang dengan konstan. Teori pertama itu The Stolper-Samuelson Theorem atau teori Stolper-Samuelson. Teori fundamental pertama tentang penggunaan ekonomi internal berkaitan dengan hubungan antara harga komoditas dan pendapatan faktor nyata. Teori ini menunjukkan sebelumnya bahwa ada hubungan unik antara perubahan harga komoditas relatif dan faktor relatif kembali dan bahwa hubungan ini tergantung pada teknologi. Namun ada sebuah teori yang lebih kuat. Yang pertama itu proven oleh dua ekonom Amerika yaitu Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson. Tujuan utama teori ini yaitu untuk menunjukkan bahwa perubahan harga komoditas telah menentukan efek pada imbalan faktor nyata, yaitu gerakan dalam harga barang mengubah distribusi pendapatan nyata antara modal dan tenaga kerja yang merupakan elemen yang sangat penting dalam ekonomi. Sini terdapat kurva pada gambar 8.9. Nah, di sini hukum pengurangan itu berlaku untuk gerakan seperti di gambar kurva tersebut, di mana pergeseran dari A ke D merupakan gerakan ke bawah kurva produk total untuk bekerja. Kami memproduksi kurva kami memproduksi kurva produk total. Teori Stolper-Samuelson ini menyampaikan implikasi yang menarik. Kenaikan harga relatif X yang baik mungkin secara jelas dinyatakan sebagai pengurangan persentase yang lebih besar dalam harga X daripada Y ketika kedua harga nominal mengalami perubahan. Dan teori ini meyakinkan kita bahwa perubahan ini akan mengakibatkan kenaikan persentase dalam kenaikan upah yang lebih besar daripada kenaikan harga yang lebih tinggi, karena W per PX harus meningkat, dan kenaikan persentase harga modal nominal yang lebih kecil daripada kenaikan harga yang lebih rendah, karena R per PY harus jatuh. Tentu saja mungkin saja R bisa benar menurun. Oleh karena itu, secara relatif, harga faktor tidak hanya mengubah harga komoditas. Agar dapat menentukan faktor penentu seberapa tajam kejelasannya, efek perbesaran dalam teori Trot 1, kita tahu bahwa peningkatan harga relatif X baik meningkatkan tingkat upah dan mengurangi modal return dibandingkan dengan harga kedua barang. Termasuk pada teori Rybczynski. Teori Rybczynski Theorem atau teori Rybczynski menggambarkan hubungan fundamental kedua dalam ekonomi yang dinamakan untuk ekonomi Inggris yang mengembangkannya. Teori ini prihatin dengan hubungan antara perubahan bakat faktor dan perubahan hasil dari dua komoditas ketika harga komoditi diklaim akan diberikan. Misalkan bahwa ekonomi mengalami peningkatan dalam pemberkahan kerja melalui imigrasi tenaga kerja. Orang mungkin mengharapkan perubahan ini untuk menaikkan keluaran X dan Y karena akan memperluas kemungkinan produksi ke depannya. Karena ekspansi baik X padat kerja menarik modal dan tenaga kerja tambahan dari Y yang baik, menyebabkan Y untuk kontrak. Teori ini menyatakan bahwa diberikan tetap relatif harga komoditas dan mengasumsikan bahwa kedua komoditas terus diproduksi. Peningkatan dalam pemberkahan satu faktor akan meningkatkan keluaran komoditas yang menggunakan faktor itu secara intensif dan akan mengurangi keluaran komoditas lainnya. Dan teori ini paling mudah ditunjukkan melalui penggunaan diagram kotak Edgeworth-Bowley pada gambar berikut. Pada gambar 8.10, meskipun pemberkahan kerja telah meningkat, rai K tidak berpengaruh dan rai KY bergeser dalam bentuk paralel sebagai asal O bergeser ke O.
Jadi AOY berbasis paralel untuk baris AO. Perhatikan bahwa titik A haruslah posisi equilibrium baru di sepanjang satu titik efisiensi baru yang bertumpu pada O. AO tidak diperlihatkan. Dampak peningkatan jumlah tenaga kerja pada hasil produksi mudah terlihat karena poin A lebih jauh dari asal O dari poin A. Berarti keluaran komoditas X meningkat. Selanjutnya keluaran komoditas Y harus menurun, yang dapat dilihat dengan menarik garis horizontal ke B. Karena panjang BO adalah sama dengan panjang O, kita tahu bahwa AO lebih panjang dari A. Fakta ini menyiratkan bahwa titik A adalah pada titik A dan bahwa output OFY lebih rendah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.